Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diaspora Global Aceh, sore ini kita berada di International Conference on Listen Learn from 20 Years of Aceh Peace. Bersama saya hadir Bapak Humam Hamid. Beliau seorang sosiolog. Apa kabar, Bang Humam? Alhamdulillah. Baik, sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Dari Banda Aceh ke Jakarta, Bang? Iya, dari malam. Khusus untuk acara Saya ini kira ya? ya, ini acara mulia sekali. Benar. Baik Bang, berangkat dari Abang sebagai seorang sosiolog, bagaimana Abang melihat fenomena yang ada di Aceh setelah 20 tahun kita mencapai kedamaian? Karena kalau dari hasil pembicaraan hari ini, ternyata banyak sekali masalah-masalah dan PR-PR yang harus kita selesaikan. Gini ya, yang pertama kita harus tahu berdamai pada akhirnya itu lebih gampang daripada meneruskan perdamaian. Ya, Kalau kita membuat skor, berdamai itu mungkin payah, tapi tidak sangat payah dibandingkan dengan memastikan damai itu menang. nah itu dia Bang. Ya kan? Jadi ada konflik, kemudian didamaikan, damai, what next? The question is, apakah damai di Aceh sudah menang? Ya. Dan itu memerlukan definisi. Apa definisi menang itu? Yang pertama, sejahtera. Sejahtera ekskombatan, sejahtera masyarakat. Apa ukurannya? Kemiskinan. Ya kan? Kemudian kesehatan. Kematian bayi per 1000 kelahiran, kematian ibu per 100.000 kelahiran, kemudian pendidikan. Seluruh statistik itu, ya, itu belum mencerminkan bahwa damai Aceh itu menang. Ya. Dan yang paling penting pada akhirnya adalah ukuran lain yang paling lengkap itu adalah apakah di situ ada tidak pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Apakah dia eksekutif, apakah dia legislatif, itu berintegritas. Ya. Dan yang tampak dari hasil good governance. Kalau itu belum, maka jawabannya kita mesti kerja keras lagi. Tapi kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita sudah 20 tahun tidak perang lagi. Ini tidak gampang. Saya mengatakan bahwa we are not too bad gitu. Ya. Tapi we are not too good also gitu. Apa not too bad? Itu benchmark bad itu ada di Afghanistan. Oke. Ada di Sierra Leone. Oke. Uangnya banyak, kemudian ribut perang lagi setelah itu. Ya. Good itu ada di Irlandia Utara. Oke. Ya kan? Mereka damai, tidak perang, tapi bergerak perlahan. Atau Rwanda, mereka good governance, kemudian pembangunan ekonomi, kesejahteraan, segala macam. We are in between. Oke. Ya. Menarik nih Bang, mengenai good governance. Ya. Kan sumber daya manusia di Aceh itu kan banyak yang hebat-hebat, banyak orang pintar. Nah, yang kita sayangkan, kenapa orang-orang pintar ini sepertinya kurang berperan? Kalaupun mereka kurang berperan, ketika mereka masuk ke dalam pemerintahan, mereka terkontaminasi dari pola kerjanya, cara kerjanya. Ada, begini, keputusan politik itu ada pada orang yang dipilih. You work for me. Oke. Ya. Then if you don't agree with me, out. Oke, disingkirkan. Ya. Itu kejadian di Aceh. Itu kejadian di provinsi, itu kejadian di kabupaten kota. Ada beberapa. Persoalannya adalah bagaimana kok Banda Aceh bisa outlier gitu. Oke. Ya dia 6% kemiskinannya. IP-nya bagus sekali. Kenapa? Karena di Aceh itu relatif bagus. Kenapa PD jelek, Aceh Utara hancur, Biren lumayan, kemudian Aceh Timur lumayan, Langsa somehow good gitu. Dan ini jangan dibawa-bawa hanya kepada
ex-kombatan. Ada ex-kombatan yang bagus. Oh ya. Langsa itu Ya. namanya Usman ya. Lumayan. Tapi apa lihat di pasnya itu hancur. Jadi rontok. Iya. Jadi kita tidak boleh membuat sebuah generalisasi. Tapi at the end of the day, di Aceh itu partai yang berkuasa 4 gubernur itu adalah ex-kombatan. Kalau kita mau secara bertanggung jawab, ya semua kita bertanggung jawab. Tapi at the core, mereka harus mengakui bahwa mereka good at fighting, not so good in governing. Nah, ini kan seperti semacam benang kusut ini ya. Oh, Bagaimana kita mengurangi ini? begini, ini tidak benang kusut. Seluruh daerah konflik di dunia ini, itu ketika sampai kepada pemerintahan, itu hampir sama semua. Mereka yang memerintah itu yang datang dari kombatan, panglima perang, itu jarang yang berhasil. Tapi ini bukan excuse. Oke. Tetapi ada beberapa yang berhasil. Ya, jadi apakah di Afrika, apakah di Amerika Latin, ketika memerintah mereka tidak sebagus ketika mereka berperang. Dengan hipotesa ini, apakah tidak bisa kita dorong supaya pemerintahan ke depan itu bisa lebih? Iya, mereka yang penting begini. Cerita Aceh ini adalah memimpin Aceh. Kita lihat sejarah semua pemimpin Aceh itu. Yang paling penting semangat menjadi pembelajar. Semangat menjadi pembelajar. Oke. Dan itu ada pada Hashmi. Oke. Itu ada pada Muzakir. Itu ada pada Majid. Itu ada pada Ibrahim Hasan. Iya. Itu luar biasa. Tidak pernah berhenti belajar. Dan itu agak kurang. Saya nggak mengatakan tidak ada dalam tahun-tahun terakhir setelah reformasi. Muzakir itu apa namanya? Muzakir Walad itu seorang letnan kolonel. Ya, benar. Jadi walet. Dan pada dialah dia membangun lembaga. Jadi penyakit Aceh ini penyakit Aceh ini lama semenjak Iskandar Muda, kemudian raja-raja kita itu tidak rajin membangun kelembagaan sampai dengan hari ini. Iya. Ini konteksnya sama dengan membangun sistem ya mungkin. Ya, itu makanya itu adalah norma, aturan segala macam. Ya. Misalnya bagaimana perencanaan. Muzakir Walad menjawab dengan Bapeda. Ya, itu menjadi cermin seluruh Indonesia. He did it. Yes. Dan dia, orang mengatakan dia tidak pandai. Tapi dia pandai memilih orang pandai. Pandai memilih orang pandai. Untuk menjadi pembantu dia. Oke. Untuk menjadi pemikir dia. Aceh itu dia gimana, Bang Umam? They try very hard. Waduh. But mereka belum succeed. Bukankah di dalam pemerintahan sekarang sebenarnya banyak orang-orang pandai? Ada orang pandai, tapi mungkin dia ada dua. Ada pandai yang berani gitu. Berani melawan arus. Bukan, they know how to do it. Persuasif segala macam begitu ya. Saya punya banyak cerita mengenai itu. Misalnya Ibrahim Hasan, sangat cerdas, sangat hebat. Iya. Dia panggil sekdanya, coba buat ini. Kata Pak Asnawi pada masa itu, ini nggak bisa. Kamu itu sekda, tugasnya cari harus bisa. Iya. Tapi karena dia orang yang punya moral, punya integritas, dia pelajari, dia nggak bisa. Itu seorang sekretaris daerah berhadapan dengan seorang intelektual gubernur, profesor, pemain nasional. Berani dia mengatakan, Pak jangan, ini masalah. Dan gubernur setelah sekian kali, ya dengar. Dia tanya ke Jakarta, apa kata orang Jakarta? Bapak mesti memberi penghargaan. Apalagi orang yang menjadi sekda atau menjadi asisten itu lebih hebat secara pengalaman dan pengetahuan dari bosnya. Bosnya, oke. Ya kan? Harusnya berani kan? Ya. Yang itu saja yang berhadapan dengan orang hebat, dia berani tidak boleh. Because I know by law, Yes. you cannot do that. Ya, menarik nih.
Ini Bang Muhammad juga sebagai akademisi ya, Iya. benar ya, Bang? Bagaimana Abang melihat output dari lembaga pendidikan yang ada di Aceh? Ini kan luar biasa sebenarnya outputnya, bahkan Universitas Syah Kuala juga udah menjadi yang terbaik ya di luar Pulau Jawa. Namun sepertinya nggak bisa mewarnai nih untuk mengangkat Aceh. Saya harus mengakui secara, nggak tahu ini lagi dicari ya, Ya, secara pengalaman apa yang kita hari ini. Itu jumlah profesor yang dulu tidak banyak, ya benar. jumlah Sekarang. kampus yang tidak banyak, jumlah S1 di kementerian yang tidak banyak, itu jauh lebih hebat kalau kita ukur. Betul. Ya kan? Itu pada watak pemerintahan, pada kualitas. Jadi pada akhirnya juga pada kelakuan, mainnya pengetahuan lebih tinggi. Yang kedua, kampus di Aceh itu dibangun pada awalnya itu adalah berdampingan dengan pemerintahan. Misalnya Pak Muzakir mengatakan, dia panggil orang kampus, saya tidak akan buat apapun kecuali ada justifikasi. I will not do that. Iya. Sehingga apapun yang dia buat itu bagus perencanaan. Itu yang membuat Bapeda Aceh itu hebat. Jadi kalau kita mau ngomong serius, by history, sejarah, provinsi pertama di Indonesia yang teknokratis itu dia. Pada masa beliau maksudnya. Pada masa Muzakir Wala. Dan itu kita keluar dari konflik. Di ITI 662 selesai, ya 68 start Muzakir Wala. Tidak banyak profesor. Itu baru 4 tahun, ya 6 tahun dari konflik. PKI lagi setelah itu. Ya, nah. Tapi dia memberi fondasi untuk pembangunan. Dia bangun fisik, dia bangun pendidikan, dia bangun budaya, dia bangun adat. Itu wisdom. Ya. Fondasi ini kan bisa juga dikuatkan seharusnya lewat peran keluarga. Tadi kan seperti Bu Eli Risman katakan, peran ayah, peran ibu terhadap pembentukan sumber daya manusia sejak awal, sejak dini gitu. Begini, kita bisa melihat dari dua micro level, itu family keluarga. Okay. Macro level society masyarakat. Society, oke. Saya kira secara umum, saya nggak ngomong Gen Z sekarang, tapi Gen milenial. Itu oke, diakui. Walaupun masih banyak yang belum ada pekerjaan segala macam, tapi diakui. Dan mereka tahu. Tapi ketika mereka tamat sekolah, dapat IP-nya bagus, lulus cum laude, masuk ke pemerintahan, dia diajar oleh dalam pemerintahan itu untuk berkelakuan jelek. Oleh seniornya, Kalau kamu mau split, career, ya, do what I do. Do what I ask you to do. Ya terus. Nah, itu yang bikin susah ya. Jadi poison itu. Yeah. Ya, ini itu adalah racun. Itu yang kita lihat sekarang, anak-anak kita itu, ada adik kita yang bagus-bagus. Sudah, apakah masih bisa berjalan benar? Ya belum, tidak semuanya. Jadi reward yang diberikan, if you can deliver what they ask you. Iya. Dan itu perintah datang dari pimpinan politik yang dipilih oleh rakyat juga. Ini kan dalam konteks pimpinan politik yang dipilih oleh rakyat kan, yang sangat kita sayangkan, rakyat yang memilih ini kan tidak cerdas, atau rakyatnya kadang-kadang berada di bawah tekanan. Kalau kita mau exclude, kalau kita mau lari dari kenyataan, pemimpin mencerminkan rakyat. Tapi saya nggak terima itu. Apa dasarnya Bang Umam nggak bisa terima ini? Begini, kenapa pada masa orang-orang dulu nggak berpendidikan? Itu bagus ya. Kenapa ketika semua sekarang udah tamat SMP, udah tamat SMA banyak, kita pertama rusak, ada sesuatu. Mungkin begini Bang, Abang nggak melihat bahwa di sini mungkin faktornya yang lebih berperan adalah masalah pendidikan karakter
yang Itu satu, jauh dan kurang. itu satu di antara sebabnya. Satu dan banyak lagi yang lain. Tapi itu betul karakter ya. Karena begini, karena kita akan di reward, akan dihargai kalau kita bisa memuaskan pimpinan kita. Itu sumber Dia itu masalah juga. hebat, dia bisa Iya. bisa mengerjakan apa yang disuruh oleh kepala, bosnya. oleh Iya. bos. Dia hebat, dia bisa mengatur bupati. Iya. Dia hebat, dia bisa mempengaruhi gubernur. Tentang bagaimana dia mempengaruhi apa itu lain lagi ceritanya. Dan itu diapresiasi. Ketika diapresiasi itu menjadi ekspektasi anak-anak. Iya. Saya mau jadi seperti dia. Menjadi benchmark. Benchmark, I want to be like him. Wah. Begitu I want to be like him, I am corrupt. Yeah. I have no integrity. I can do whatever he asked me to do. Oke. Menarik sekali ini. Sepertinya pembicaraan ini akan panjang sekali nih diskusinya, Bang. Panjang. Tapi berhubung waktu dan Saya senang ini. Iya. Saya senang ini ada. nanti kalau saya ke Bang Aceh kita diskusi Boleh. lebih panjang nih, Boleh. Bang Umam. Boleh. Hamid. Mungkin sementara demikian dulu Bang Muhammad. Kita tadi telah mendapatkan beberapa pencerahan ya, masukan tentang kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita, di provinsi kita, provinsi Aceh yang kita cintai, dan kita terus berharap dan menaruh harapan sebaik-baiknya bahwa pemerintah ini bisa mengkoreksi dan memperbaiki ya Bang Muhammad ya. Harapan kita seperti itu ya, Bang. Begini, kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh putus asa ya, Tidak Bang? boleh. Tidak boleh putus asa ya. Iya. Sejarah ada up and down, kita tidak boleh Ya. berhenti. Ya. Dan kita tidak boleh mengutuk. Iya, sepakat Bang. Kan saya mengatakan kepada adik-adik generasi Z, Iya. kalau kamu sangat marah, kamu boleh pesimis. Iya. Tapi ada tambahan. Tambahannya apa? Pesimisme. Betul. Pesimisme positif. Dalam positif ya. Tidak meninggalkan. Ya. Buat ini. Ya kan? Tetap bekerja, berbuat yang terbaik ya. Kenapa harus itu? Ya kan? Itu dimulai dengan membayangkan sesuatu yang sangat luar biasa parah gitu. Jadi kita ini adik-adik yang muda-muda ini kita mesti ajarkan apapun yang kamu pikir, apapun yang sedang dibuat oleh pemerintah Aceh ini, bayangkan namanya itu adalah membayangkan tragedi yang akan terjadi. What if? Gitu. Karena kita sudah perang saudara, sudah di ITI, sudah konflik besar. Kita harus membayangkan itu bagaimana kalau ini kejadiannya? Iya. Ada imajinasi untuk tragedi itu mesti ada. Iya. Belum ada generasi muda. Begitu itu ada, lalu ada kita menjadi positif. Kalau pesimis, udahlah saya nggak mau lagi ikut. Iya. Tapi kalau positif, pesimis, tetap melihat, mengikuti, dan nggak mau meninggalkan. Iya. Saya kira ini yang mesti kita tularkan pada adik-adik kita yang Pada generasi muda kita ya, generasi muda Aceh. pesimis boleh, tapi harus positif. Iya. Jangan skeptis lah ya. Jangan tinggalkan. Don't leave the boat. Terima kasih Bang Humam sekali lagi. Jadi kepada adik-adik yang milenials, kita Bang Humam berpesan tetap positif, tetap berbuat baik, tetap Pesimis action. boleh pesimis, tapi positif. Ya, pesimis mungkin bisa saja terjadi, tapi tetap berpikir positif, tetap action ya. Ya. Jangan berhenti, terus berkarya ya. Terus memberikan, walaupun kecil gitu. ya, terus memberikan kesempatan dan kemampuan untuk mewarnai ya, Ya. setidaknya ya. Iya. Baik, Bang Umam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sahabat Diaspora Global Aceh, demikianlah perbincangan kita dengan Bang Humam Hamid. Beliau seorang sosiolog dan mudah-mudahan ini bisa membantu mencerahkan kita. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel Diaspora Global Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.